Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anwar Al-Faruqi. Jadi video ini untuk menyelesaikan tugas final mata kuliah asuransi syariah Fakultas FEB jurusan Ekonomi Syariah, yaitu membahas tentang cara menutup akad atau kontrak asuransi yang memiliki 3 kemungkinan besarnya harga yang diasuransikan dan sekilas perusahaan asuransi syariah. Yang pertama itu apa pengertian akad asuransi. Jadi akad itu adalah kontrak dalam asuransi, salah satu bagian pokok dalam asuransi dan merupakan pokok pangkal dari tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah, akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan seorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan dan gadai. Itu akad menurut pendapat para ulama. Akad menurut bahasa itu ada beberapa arti dia. Satu, mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain. Jadi kalau udah akad itu tidak mengikat kepada orang lain dia, sehingga nanti bersambungnya berarti itu buat suatu perjanjian. Yang kedua, sambungan, yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya. Dua, cara menutup akad kontrak asuransi. Ada saatnya kita memutuskan untuk menutup polis atau kontrak asuransi yang kita miliki sebelum waktunya. Sebelum waktunya kita ingin menutup kontrak tersebut. Mungkin alasan kita beragam. Bisa saja karena kita lebih tertarik pada produk asuransi yang lain, maupun mungkin karena keterbatasan dana untuk melakukan pembayaran premi. Jadi kita mungkin gak ada dana lagi untuk bayar premi, makanya kita putuskan atau menutup kontrak polis di asuransi. Tapi yang perlu kita ingat sebelum menutup polis asuransi ini, akan ada denda yang kita tanggung dari penumpang sebelum waktu yang tertentu. Misalnya uang premi yang tidak dapat dikembalikan secara utuh. Jadi uang premi kita yang kita berikan sebelumnya itu gak bisa dikembalikan secara utuh, mungkin sebagian, gak seluruhnya. Sama seperti pembelian asuransi dan pengajuan klaim, ada prosedur yang mesti kita jalankan ketika kita ingin menutup polis asuransi. Kita tidak akan seenaknya dapat melakukan pembayaran premi karena ada tunggangan yang nantinya kita pun tidak dapat mengharapkan ada pengembalian sebagian premi jika tidak menjalankan langkah-langkah penutupan polis asuransi. Polis asuransi secara benar dan tepat seperti pertama, kalau kita mau langkah-langkah untuk menutup polis asuransi itu, yang pertama, datangi pihak asuransi. Kedua, isi dokumennya. Ketiga, lengkapi syarat-syaratnya. Yang keempat, menunggu sisa dana. Dan itu langkah-langkah yang kita buat ketika kita ingin menutup asuransi. Yang ketiga, kemungkinan besar harga yang diasuransikan. Pada dasarnya, premi atau harga sebuah polis asuransi ditentukan oleh banyak faktor. Supaya kita memperkirakan berapa dana yang perlu dialokasikan untuk membeli polis asuransi, dan kita harus memahami dulu faktor-faktor penentu mahal atau murahnya premi asuransi di pihak perusahaan asuransi tersebut. Yang pertama, ada usia tertanggung.
Usia tertanggung atau pihak yang tanggung risiko finansialnya oleh perusahaan asuransi sangat menentukan harga premi sebuah produk asuransi, khususnya nanti asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Yang kedua ada riwayat kesehatan. Perusahaan asuransi umumnya mensyaratkan tes kesehatan terlebih dahulu pada calon pembeli polis. Karena nanti mungkin dia udah kena sakit, nanti pihak perusahaan itu merasa mereka tuh terbebani oleh dia karena dia tuh punya penyakit, sehingga banyak keluar uangnya dari pihak asuransi tersebut. Makanya tes dulu kesehatan sebelum menaikkan kontrak pertanggungan. Saat mengisi pengajuan polis asuransi, kita pasti akan diminta menulis secara jujur riwayat kesehatan pribadi, bahkan riwayat kesehatan orang tua. Jadi bukan kita ya kesehatannya, orang tua juga. Mungkin nanti ada darah manis, sehingga darah manis itu kan bisa berturun kepada anaknya. Makanya juga harus tulis riwayat kesehatan orang tua. Mengapa perusahaan asuransi ini ingin mengetahui riwayat kesehatan sampai detail? Karena nanti dia ini menjadi dasar bagi mereka untuk menentukan harga premi untuk polis asuransi kita bagaimanapun. Jadi nanti misalnya punya penyakit diabetes, berarti uangnya besar lagi untuk bayar premi. Karena nanti mungkin sakit nanti lebih banyak lagi habiskan uang. Maka kesehatan menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi besar kecilnya risiko kematian seseorang. Apabila kita memiliki riwayat kesehatan yang buruk, misalnya nanti pernah jadi diabetes, maka biaya preminya kan akan lebih mahal. Sebaliknya bila kita jarang sakit dan tidak ada penyakit lainnya, maka biaya preminya pun akan lebih murah. Itu tergantung penyakitnya. Selanjutnya ada yang jenis pekerjaan. Faktor yang ketiga ini yang mempengaruhi mahalnya premi itu adalah jenis pekerjaan si tertanggung. Karena jenis pekerjaan juga dinilai sebagai sumbangan pada dasar kecilnya risiko kematian. Sebagai contoh, apabila kita bekerja di sebuah bidang dengan risiko kecelakaan dan kematian cukup tinggi, seperti pekerjaan di tambang, minyak atau gas bumi, premi biasanya dikenakan cukup mahal. Jadi misalnya pekerjaan tersebut menyebabkan kita itu beresiko meninggal dunia, maka pihak asuransi tersebut dia akan meminta bayaran lebih tinggi daripada orang lain yang memiliki pekerjaan resiko kematian itu lebih sedikit. Jadi tidak perlu terkejut ketika kita nanti meminta mahal. Misalnya kita kerja di tempat yang pertambangan tu, kita diminta premi yang mahal, tak usah terkejut, karena profesi kita termasuk kategori berisiko bagi perusahaan asuransi. Yang keempat itu sekilas tentang perusahaan asuransi. Menurut Dewan Syariah Nasional atau DSN, Majelis Ulama Indonesia atau MUI, dalam fatwanya, asuransi syariah adalah asuransi yang menggunakan unsur-unsur Islam. Jadi usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk tolong-menolong yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Perusahaan asuransi adalah sebuah sistem di mana para perusahaan yang dalamnya itu ada peserta saling menanggung resiko dengan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi melalui dana tabaruk. Jadi dana tabaruk itu dana tolong-menolong dari uang seluruh daripada orang yang dalam perusahaan asuransi tersebut, yang akan digunakan untuk membayar klaim atau jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Peranan perusahaan di sini adalah sebagai pemegang amanah dalam pengelolaan operasional saja, bukan sebagai penanggung seperti pada asuransi konvensional. Yang membuat asuransi syariah itu berbeda dengan konvensional adalah prinsip syariah itu sendiri yang dipakai. Satu pertama, dipenuhinya prinsip keadilan. Jadi di asuransi syariah ini adanya faktor keadilan, dapat dipercaya atau amanah, keseimbangan, ta'awun, kemaslahatan atau masalah dan keuniversalahan atau dia
kafah menyeluruh serta tidak mengandung hal-hal yang diharamkan seperti ketidakpastian atau gharar, perjudian atau maisir, bunga atau riba, atau penganiayaan, suap, maksiat dan lain sebagainya. Itu yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Sekian dari penjelasan tentang masalah ini. Bila kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.